Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang belajar jadi orang sabar ya. Jadi ini juga merupakan salah satu edisi Ramadan. Jadi dari tim konten saya mengusulkan ada edisi Ramadan. Nah, ini beberapa judulnya menarik-menarik juga yang mau saya bahas di podcast ini. Nah, tapi sebelum saya ngebahas tentang belajar jadi orang yang sabar ya, buat kamu yang mungkin saat ini merasa kurang sabar, terus mau belajar caranya jadi orang yang sabar, kamu harus dengerin podcast ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tahu bahwa di hari Minggu ini, di tanggal 2 April 2023 nanti, saya akan mengadakan webinar Destroy Your Mental Block. Gimana cara menghancurkan mental block dalam dirimu? Saya akan sharing bersama Daud Antonius, sahabat saya. Beliau adalah owner dari Psikolog ID. Kamu bisa daftar secara gratis ya, namun slotnya terbatas. Silahkan kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke, mari kita bahas tentang gimana sih caranya untuk jadi orang yang sabar. Jadi di bulan puasa ini ya, kita kan harus bisa menahan hawa nafsu ya. Entah hawa nafsu makan gitu ya, atau mungkin menahan amarah ataupun emosi dalam diri. Dan ini adalah momen yang sangat baik untuk melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih sabar ya. Gimana sih caranya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih sabar gitu ya. Dan ini mungkin saya agak sedikit flashback juga ke episode yang pertama saya. Kalau kamu scroll di episode pertama saya, itu saya ngebahas tentang bab pertama dari buku yang sangat luar biasa, dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Ada 7 kebiasaan yang paling efektif orang-orang di dunia yang dibahas di buku tersebut. Dan di bab pertama itu, di episode pertama saya itu, yang membahas bab pertama itu, saya ngebahas tentang menjadi proaktif. Jadi orang-orang yang efektif itu adalah orang-orang yang proaktif. Nah, proaktif di sini secara spesifik bukanlah terkait inisiatif, bahwa kamu nggak menunggu tapi kamu udah langsung ngelakuin. Bukan itu definisinya. Tapi definisinya proaktif di sini adalah bahwa manusia itu punya kendali sepenuhnya terhadap keputusan ataupun respon yang mau dia berikan. Ya, saya ulangi lagi. Manusia itu memiliki kehendak atau memiliki kemampuan dalam dirinya untuk memilih respon yang mau dia berikan dalam hidup ini. Ya, jadi manusia itu bukanlah makhluk hidup yang reaktif. Dimana kalau misalnya kamu dikata-katain yang negatif, kalau kamu langsung berantem sama orang tersebut atau mengatain orang tersebut kembali gitu ya, maki-maki dia, itu berarti kamu masih di tahap level kamu itu reaktif. Karena kamu dengan mudahnya bereaksi terhadap stimulus yang ada. Tetapi orang yang sabar, ketika dia dapat stimulus, itu dia tidak langsung merespon. Ya, orang sabar itu dia mampu berpikir jernih. Jadi ketika dia mendapatkan sebuah stimulus, dia akan mampu untuk memilih respon yang jauh lebih positif. Ya, misalnya contoh, dia dikata-katain nih sama orang, apa gitu ya misalnya, bla 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 bla. Dia tidak langsung ngata-ngatain balik ke dia, ke orang tersebut. Atau maki-maki, atau marah-marah, atau berantem, atau bahkan sampai mukul, enggak. Tapi orang yang sabar tadi, dia mampu untuk memilih respon apa yang lebih positif, sehingga dia tidak terjebak dalam kesalahan ataupun permasalahan karena kesalahan respon yang dia pilih. Bayangin kalau misalnya ternyata dia berantem, waduh, malah tambah sulit tuh. Misalnya kalau di kampus gitu ya, berantem atau di sekolah berantem, kalau parah bisa diskors, bahkan bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu malah impactnya lebih parah lagi kayak gitu kan. Dan saya pun dulu juga pernah hampir terpancing seperti itu. Dikata-katain kayak gitu, sempet karena terbawa emosi saya bales gitu kan. Tapi saya ingat bahwa, bentar. Sebagai manusia dewasa, sebagai manusia yang efektif, saya bisa memilih respon yang mau saya pilih.
Dan akhirnya saya hanya senyum-senyum aja dan biarin aja dia kayak gitu, dan akhirnya dia diam sendiri. Akhirnya dia malu sendiri gitu. Jadi untuk menjadi orang yang sabar, kita harus menyadari dulu bahwa kita itu memiliki kendali penuh terhadap respon yang mau kita berikan. Jadi ketika suatu hal terjadi, kamu jangan langsung merespon. Tapi kamu bisa memberikan jeda dulu. Kamu bisa lihat dulu situasi tersebut dengan lebih jernih. Kamu bisa memberikan makna positif dulu dari situ, baru kamu bereaksi, ya. Dengan seperti itu kamu jadi orang yang proaktif. Dengan seperti itu kamu jadi orang yang sabar gitu kan. Karena kamu bisa memilih keputusan yang jauh lebih matang, yang jauh lebih bijak. Jadi ketika dapat stimulus sesuatu, jangan langsung merespon, kasih jeda dulu, berikan makna yang positif, baru kamu bisa merespon. Sehingga respon kamu tidak menjadi negatif, ya. Dan selain memberikan jeda, kamu juga harus memahami bahwa setiap perilaku manusia itu didasari pasti niatnya baik. Misalnya contoh, kamu kehilangan duit 10.000, 20.000. Ternyata ada orang lain yang ambil. Tapi ketika kamu bertanya sama dia kenapa dia melakukan seperti itu, pasti dia kecenderungannya adalah niatnya baik. Misalnya, saya belum makan, atau buat keluarganya dan lain-lainnya. Sebenarnya niatnya baik, tapi caranya buruk, ya. Nah, maka dari itu, ketika kamu mau merespon sesuatu, kalau kamu dalam hatimu udah suuzon gitu ya, sudah berpikir negatif kayak gitu terhadap orang lain, akhirnya pembawaannya pun juga akan jadi negatif, ya. Maka dari itu kalau kita mau jadi jauh lebih sabar, kita harus berprasangka baik sama orang lain. Kita berpikir bahwa setiap orang tuh niatnya pasti baik gitu. Nah, kamu bisa mulai coba berlatih untuk berprasangka baik sehingga kamu bisa jadi jauh lebih sabar gitu. Ya, bayangin kalau misalnya kamu lagi dikecewain orang lain. Terus kamu berpikir bahwa wah, dia emang orangnya jahat gitu. Kamu udah seuzon sama dia. Itu pasti kamu akan jadi emosi. Kamu akan jadi terpancing untuk marah-marah sama dia gitu. Tapi kalau misalnya dengan perlakuan yang sama, tapi kamu berpikir, wah, aku dapat pelajaran penting nih dalam hidup. Atau misalnya, gimana ya caranya biar selanjutnya saya bisa jadi jauh lebih baik. Nah, dengan memberikan makna yang positif atau melihat sesuatu dari kacamata yang positif, dengan kamu bisa berprasangka baik, maka dari itu kamu bisa jadi cenderung jauh lebih sabar dibandingkan kamu selalu berprasangka negatif. Jadi kuncinya ada 2 tadi ya. Yang pertama adalah berikan jeda terhadap respon yang mau kamu berikan. Dan yang kedua adalah kamu ketahui atau berikan makna positif atau pahami bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu itu niatnya baik, namun terkadang caranya salah. Dengan seperti itu kamu bisa menilai dengan jauh lebih objektif dan cenderung bisa memaklumi terhadap kesalahan orang lain. Dan itu bisa membuat kamu jauh lebih sabar, ya. Nah, kamu bisa terapin itu sehingga kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih sabar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.